Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to say thank you to Allah Subhanahu wa Taala who has been giving us blessing and mercy, so we can attend today's in a good condition. The Honorable Mrs. Tuti Lestari SSC MSI as a lecturer in dasar-dasar microbiology course and all of my friends who I'm proud of. It's a great to see you all. Okay, let me introduce our team. First, I'm Zara Effendi as a moderator, and there is my partner Hema Liza Fitri and Awinda. So we are from Group A. Okay, in this presentation, we will discuss about utilization of microorganism. Okay, there is a table of contents. First, utilization of microorganism in the environmental sector. Second is utilization of microorganism in agriculture, and third, utilization of microorganism in the industrial sector. Jadi table of content atau topik yang kita bahas pada kali ini itu ada tiga, ada pemanfaatan mikroorganisme di bidang lingkungan hidup. Yang kedua itu ada pemanfaatan mikroorganisme dalam pertanian. Yang ketiga itu ada pemanfaatan mikroorganisme di bidang industri. Yang pertama itu first utilization of microorganism in the environmental sector. Explained by myself. First, microbes and pollute environment. Microbes will transform synthetic and natural chemical as a source of energy and material essential for its growth. Microbes such as bacteria, yeast, and mold are important microbes that play a role in the bioremediation of waste pollutant in the environment. Microbes are widely used to help improve environmental quality and primarily to address environmental pollution problems. Oke, jadi yang pertama itu ada mikroba dan lingkungan yang tercemar. Nah, mikroba akan mengubah bahan kimia sintetik dan alami sebagai sumber energinya dan bahan-bahan penting untuk pertumbuhannya. Mikroba seperti bakteri, ragi, dan kamir itu merupakan mikroba penting yang berperan dalam bioremediasi pencemar limbah di lingkungan. Nah, mikroba banyak digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan terutama untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Okay, next is what is bioremediation? Bioremediation is the use of microorganisms to reduce pollutants in the environment or reduce the toxicity of various pollutant compounds. Jadi apa sih itu bioremediasi? Nah, bioremediasi ini adalah penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan atau mengurangi toksitas berbagai polutan senyawa. So, what is the purpose of bioremediation? First is stimulate the growth of indigenous microbes or native microbes or non-indigenous microbes. Two is creating suitable environmental conditions to increase the intensity of their contact between microbes and pollutant compounds. Jadi tujuan dari bioremediasi ini yang pertama itu untuk merangsang pertumbuhan mikroba asli atau natif mikroba atau mikroba asli. Nah, yang kedua itu ada menciptakan lingkungan yang cocok untuk meningkatkan intensitas kontak langsung antara mikroba dan senyawa pencemar. What is the type of bioremediation? There is two type. First, bioremediation by location and bioremediation using microbes. First itu bioremediation by location. There is a in situ bioremediation and ex situ bioremediation.
Bioremediation using microbe is there is a bioaugmentation, biostimulation, intrinsic bioremediation. Jadi di sini ada tipe dari atau jenis-jenis dari bioremediasi yang itu terbagi dua. Ada bioremediasi berdasarkan lokasi, ada juga bioremediasi yang menggunakan mikroba. Nah, berdasarkan lokasi ini ada in situ, bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Nah, di sini untuk bioremediasi in situ itu bioremediasi yang dilakukan untuk mendegradasi pencemar pada tanah yang basah dan air yang dilakukan langsung di tanah yang tercemar tersebut. Nah, untuk bioremediasi ex situ ini, bioremediasi yang dilakukan dengan mengambil sampel limbah tersebut, lalu dilakukan treatment di tempat lain. Jadi, tidak secara langsung di tempat itu. Nah, nextnya itu ada bioremediasi yang menggunakan mikroba. Ada bioaugmentation, biostimulation, dan intrinsic bioremediasi. Two is biodegradation of contaminants. One is the role of microbes as water purifier. Now, the increase in turbidity occurs due to an increase in the number of microbes. Microbes increase because there is a sufficient microbial food which can be derived from organic matter from waste in the water. Existing microbes will reduce organic matter, clean water from waste. Next is the role of microbes in breaking down waste. Inorganic waste will be recycled and organic waste will be undergo further processing and composting. In the composting process, bioconversion of organic matter occur by various group of heterotrophic microbes, such as bacteria, actinomycetes, fungi, and protozoa. Jadi yang kedua itu ada biodegradasi contaminants. Yang pertama itu ada peran mikroba sebagai penjernih air. Nah, peningkatan kekeruhan pada air itu terjadi karena adanya peningkatan jumlah mikroba di dalam air. Nah, mikroba meningkat karena tersedianya makanan yang cukup yang dapat berasal dari bahan organik dari limbah di dalam perairan tersebut. Nah, mikroba yang ada akan mengurangi bahan organik dan air bersih dari limbah. Nah, yang kedua itu ada peran mikroba dalam mengurai limbah. Sampah anorganik akan didaur ulang dan sampah organik itu akan diproses melewati proses pengomposan. Nah, dalam proses pengomposan terjadi biokonversi bahan organik oleh berbagai kelompok heterotrofik mikroba seperti bakteri, actinomycetes, jamur, dan protozoa. Next is the role of microbes in breaking down oil in the sea. The oil compounds and pollutant in the soil and aquatic environment, which is toxic. Degradation process carried out by natural or indigenous bacteria The degradation process carried out by natural or indigenous bacteria requires a relatively long time. Example of oil degradation bacteria are Bacillus and Pseudomonas butida. To accelerate the decomposition of oil can be done by adding the composer microbes or bioaugmentation and adding certain nutrients or biostimulation. The role of microbes in breaking down detergent. Detergents contain ABS and LAS, which foam and are more difficult to decompose, causing bodies of water to foam. Bacteria from the Proteobacteria subclass
that are capable of degrading detergents from sweeter ecosystem. So, jadi peran mikroba dalam penguraian minyak di laut. Komponen minyak bumi merupakan pencemar utama di lingkungan tanah dan perairan yang bersifat beracun. Nah, proses degradasi yang dilakukan oleh bakteri alami atau endogenous, membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, contoh bakteri pengurai minyak ini adalah Bacillus dan Pseudomonas putida. Nah, untuk mempercepat penguraian minyak ini dapat dilakukan dengan menambahkan mikroba pengurai atau bioaugmentasi dan menambahkan beberapa nutrisi tertentu yang dimana disebut dengan biostimulasi. Terus ada peran mikroba dalam penguraian deterjen. Seperti yang kita tahu, deterjen adalah merupakan salah satu limbah rumah tangga. Nah, deterjen ini mengandung ABS dan LAS yang berbusa dan lebih sulit untuk terurai sehingga menyebabkan badan air itu menjadi busa. Nah, bakteri dari Proteobakteri subkelas yang mampu mendegradasi deterjen dari ekosistem air laut. Next, the role of microbes in decomposing plastic. Plastic consists of polyethylene, polystyrene, and polyvinyl chloride. Other compounds that make up plastic are called plasticizers, which consist of fatty acid ester, phthalic, maleic, and phosphoric acid ester. Plastic degrading microbes consisting of bacteria, actinomycetes, fungi, and yeast, which generally use plasticizers as a carbon search. For example, fungi is Aspergillus niger, versicolor, Cladosporium sp, Fusarium sp, Penicillium sp, Trichoderma sp, and Verticillium sp. From yeast, Zygosaccharomyces drosophila, Saccharomyces cerevisiae, and for bacteria, Pseudomonas aeruginosa, Brevibacterium sp, Actinomycetes, Streptomyces rubri reticuli. Jadi, untuk peran mikroba dalam penguraian plastik, plastik ini terdiri dari polydena, polysterin, and polyvinyl chloride. Nah, senyawa lainnya penyusun plastik ini disebut dengan plasticizer, yang mana ini terdiri dari ester asam lemak dan phthalic, maleat, and asam fosfat ester. Mikroba pengurai plastik yang terdiri dari bakteri, Actinomycetes, jamur, dan ragi yang umumnya menggunakan plasticizer sebagai sumber karbonnya. Nah, untuk jamur itu contohnya ada Aspergillus niger, versicolor, Cladosporium, Fusarium sp, Penicillium sp, and Trichoderma sp, and then Verticillium sp. And untuk ragi itu ada Zygosaccharomyces Drosophilae, Saccharomyces cerevisiae, dan untuk bakteri itu ada Pseudomonas aeruginosa, Brevibacterium sp, Actinomycetes, and Streptomyces rubri reticuli. Next, the role of microbes in decomposing heavy metals. Factor waste that contains a lot of heavy metals can be cleaned by microorganisms that can use heavy metals as a nutrients or only trap heavy metals. Microorganisms that can be used are Thiobacillus peroxidans, or obtain energy from inorganic compounds, and Bacillus subtilis, able to bind some heavy metals. These metals can be redissolved after the bacteria are lysed, which in the end these metal and be reused by the metal industry. The next, the role
of microbes in decomposing pesticide or herbicide. Pesticides are very resistant to natural decomposition or persistent. To overcome this pollution, many biodegradation pesticide or herbicide have been studied. Aspergillus niger is a fungus that can be developed for metabolism of certain pesticide such as carbofuran and endosfuran. Jadi peran mikroba dalam penguraian logam berat seperti yang kita tahu, limbah pabrik yang banyak mengandung logam berat dapat dibersihkan oleh mikroorganisme yang dapat memanfaatkan logam berat sebagai nutrisi atau hanya merangkap atau melumpuhkan logam berat. Nah, mikroorganisme yang dapat digunakan adalah Thiobacillus peroxidans, yang mana ini memperoleh energi dari senyawa anorganik. Nah, dan Bacillus subtilis ini mampu mengikat beberapa logam berat. Nah, logam ini bisa larut kembali setelah bakteri dilisiskan, yang pada akhirnya logam-logam tersebut dapat digunakan kembali oleh industri logam. Nah, berikutnya itu ada peran mikroba dalam penguraian pestisida atau herbisida. Nah, pestisida sangat tahan terhadap dekomposisi alami atau persisten. Dalam mengatasi pencemaran ini, banyak pestisida biodegradasi atau herbisida yang telah dipelajari. Nah, Aspergillus niger adalah jamur yang dapat dikembangkan untuk metabolisme pestisida tertentu seperti karbonfuran dan endosfuran. Okay, there is the material from me, and next material will be present by Helmaliza. For Helmaliza, time is yours. Okay, thank you, moderator. The next material is utilization of microorganism as agriculture. Pemanfaatan mikroorganisme di bidang pertanian. Next. Biofertilizer atau pupuk hayati. A preparation containing certain live microorganism function as an fixer, dissolvent cellulosic microorganism or decomposers or ZPT producer for application to seed, soil, or compost. Goals to increase the number of beneficial microorganisms and speed up the process to increase the availability of nutrients for plants to absorb. Jadi pada pupuk hayati ini biasanya digunakan untuk kehidupan mikroorganisme. Fungsinya itu sebagai pemecah N, pelarut P, dan mikroorganisme selulotik atau dekomposer atau penghasil zat ZPT untuk aplikasi pada benih, tanah, atau kompos. Adapun tujuannya itu untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme yang menguntungkan dan mempercepat proses peningkatan ketersediaan unsur hara bagi tanaman yang menyerap. Example of microorganisms that are commonly used as biological fertilizers in plant cultivation. One and fixing bacteria include Rhizobium sp, Rhizobium sp, Azotobacter sp, and Azorhizobium caulinans. These bacteria metabolize root exudate and provide nitrogen for plants. Two solvent P microorganisms, including Bacillus sp, Pseudomonas sp, or bacteria, and Aspergillus sp, Penicillium sp, or Muscrum. Adapun contoh mikroorganisme yang biasa digunakan untuk pupuk hayati pada tanaman
Yang pertama itu ada N-fixing bacteria, yang dimana bakterinya itu berupa Rhizobium sp, Bradyrhizobium sp, Azotobacter sp, dan Azorhizobium caulidans, yang dimana bakteri ini biasa pada akar dan menyediakan nitrogen untuk tanaman. Yang kedua itu ada pelarut P, adapun mikroorganismenya itu termasuk Bacillus sp, Pseudomonas sp atau bakteria, dan Aspergillus sp, serta Penicillium sp atau jamur. Next, advantage and disadvantage of microorganism, biofertilizer, and biopestisida. Adapun keuntungan dan kerugian pemakaian mikroba pada pupuk hayati dan biopestisida yang untuk keuntungannya sendiri, one, easy to use, low cost, secret compounds, promote plant growth, increase crop yield, improve soil fertility, eco-friendly product, yang mana keuntungannya itu mudah digunakan, biayanya juga murah, mengeluarkan senyawa, pertumbuhan tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, dapat meningkatkan hasil panen, dapat meningkatkan kesuburan tanah, serta produk yang ramah lingkungan. Sedangkan untuk kerugiannya itu, disadvantage, one, search for a good strain is tedious, pure quality of products, sophisticated technology, train human researchers, lack of financial resources, availability of proper transportation service, short shelf life, mana kerugiannya itu berupa mencari ketegangan yang baik itu membosankan, kualitas produknya yang buruk, teknologinya canggih, menggunakan sumber daya manusia, kekurangan sumber daya keuangan, ketersediaan layanan transportasi yang kurang, serta umur penyimpanannya itu pendek. Di biodecomposer, microorganism that function as decomposer will decompose organic matter and support the process of mineralization in the soil. Biodecomposer are usually used to accelerate decomposition of plant residues that have high C or N, such as straw, sawdust, and others. For example, Trichoderma sp, Bacillus sp, and Streptomyces. Microorganisms that break down cellulose use cellulosome enzymes, for example, Clostridium thermocellum, Cytophaga hutchinsoni, Microbulbifer, Phanerocyte, Chrysoporium, Thermobifida sp. Yang B itu ada biodecomposer, yang dimana mikroorganisme yang berfungsi sebagai pengurai akan menguraikan bahan organik dan mendukung proses mineralisasi di dalam tanah. Biodecomposer itu biasanya digunakan untuk mempercepat penguraian sisa tanaman yang memiliki kandungan C, karbon, dan juga nitrogen yang tinggi seperti jerami, serbuk gergaji, dan yang lain. Contohnya Trichoderma sp, Bacillus sp, dan Streptomyces. Mikroorganisme memecah selulosa menggunakan selulosa enzim. Untuk contohnya itu ada Clostridium thermocellum, Cytophaga hutchinsoni, Microbulbifer, Phanerocyte, Chrysoporium, dan Thermobifida sp. Biopesticide. Biopesticide is a pesticide that is made
and taken from natural materials, the mechanism of controlling biopesticide can be through several ways, namely competition, antibiosis or lysis, antagonism, inducing plant immunity against disease, and Hipple interference. Several microorganisms are often used as biopesticide. Yang C itu ada biopestisida, yang dimana biopestisida ini adalah pestisida yang buatan dan yang diambil dari bahan alami. Adapun mekanisme pengendalian biopestisida ini dapat melalui beberapa cara, yaitu melalui kompetisi, antibiosis atau lisis, antagonisme, mendorong kekebalan tanaman terhadap penyakit, dan HIV, gangguan. Yang selanjutnya itu ada beberapa organisme yang sering yang digunakan sebagai biopestisida. Nah, ini adalah beberapa contoh mikroorganisme yang digunakan dalam biopestisida seperti B-amylocoquepasiens. Ini adalah jamur yang dimana namanya itu Company Max, dan produsernya ini atau penghasilnya ini adalah PH Douglas Penhealth, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa melihatnya pada PPT yang kami tampilkan. Oke, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Okay, thank you, moderator. The next material, utilization of microorganism in the industrial sector. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana pemanfaatan mikroorganisme di bidang industri. General concept of industrial microbiology, yaitu konsep umum dari industri mikrobiologi. The goal of industrial microbiology is to produce chemical that can be purified and packaging for sale or use in other commercial process. Nah, jadi tujuan dari mikrobiologi industri ini adalah untuk menghasilkan bahan kimia yang dapat dimurnikan dan dikemas untuk dijual atau digunakan dalam proses komersial lainnya. The microbes used by the fermentation industry are mutant strains of fungi or bacteria that selectively synthesize large amount of various metabolic intermediates. Nah, jadi mikroba yang digunakan oleh industri fermentasi adalah strain mutan jamur atau bakteri yang secara selektif mensintesis berbagai metabolisme dalam jumlah besar. Two basic types of metabolic products are harvested by industrial process. Nah, itu ada dua tipe dasar produk metabolisme yang dipanen oleh proses industri. Yang pertama itu primary metabolites. Primary metabolites ini merupakan metabolik primer yang diproduksi selama jalur metabolisme utama dan penting untuk fungsi mikroba. Contohnya itu adalah asam amino dan asam organik yang disintesis secara fase logaritmik pertumbuhan mikroba. Dan yang kedua itu ada secondary metabolis, yaitu metabolis sekunder yang merupakan produk sampingan dari metabolisme yang mungkin tidak penting bagi fungsi mikroba. Misalnya seperti senyawa, contohnya adalah vitamin, antibiotik, dan steroid yang disintesis selama fase diam. Ini merupakan tabel dari industri produk of microorganism, yaitu produk industri dari mikroorganisme. Contohnya itu adalah dalam bidang farmasi itu ada bacitracin dari mikroba Bacillus subtilis yang berfungsi sebagai antibiotik efektif terhadap bakteri gram positif. Kemudian juga ada bahan kimia cephalosporins dari mikroba Cephalosporium
yang berguna sebagai antibiotik, antibakteri yang spektrum luas, dan bahan kimia lainnya yang berasal dari mikroorganisme. Nah, tabel ini diambil dari buku Talaro, halaman 826. Nah, ini merupakan contoh dari bahan kimia lainnya seperti etanol dari Microbacillus yang berfungsi sebagai zat aditif pada bensin. Dan bahan kimia lainnya seperti aseton, butanol, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada tabel dari industri enzim dan kegunaannya. Contohnya adalah ada enzim amilase dari yang bersumber dari Aspergillus, Bacillus, dan Rhizopus. Kemudian ada enzim katalase yang bersumber dari Micrococcus dan Aspergillus. Nah, yang dimana fungsinya itu adalah untuk mencegah oksidasi makanan yang digunakan dalam produk keju, pembuatan kue, dan makanan lainnya. Kemudian juga ada enzim lainnya seperti selulosa, oksidasi glukosa, lipase, pektin, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya itu ada utilization of microorganism in cheese production, yaitu pemanfaatan mikroorganisme dalam produk keju, yaitu bakteri Lactococcus bacteria can be used as a biosensor to detect the presence of antibiotic in milk that will be used for cheese production. Nah, bakteri Lactococcus ini dapat digunakan sebagai biosensor untuk mendeteksi keberadaan antibiotik pada susu yang akan digunakan untuk produksi keju. Kemudian juga ada pemanfaatan mikroorganisme in the mineral processing industry, yaitu pemanfaatan mikroorganisme dalam industri pengolahan mineral. Thiobacillus ferrosidans bacteria in oxidizing sulfur is then used in the process of oxidation and dissolving other metal sulfidants. Yang dimana bakteri Thiobacillus ferroxidan ini digunakan dalam oksidasi sulfur yang kemudian digunakan dalam proses oksidasi dan melarutkan logam sulfida lainnya. Kemudian juga ada benefit of probiotics in skincare, di manfaat probiotik dalam perawatan kulit. Probiotic are bacteria that help balance the good and bad bacteria in the body. They help strengthen the immune system. Probiotic are live bacterial cultures. When applied topically, they will affect the microorganism competition of the skin. Nah, jadi probiotik ini merupakan bakteri yang membantu menyeimbangkan bakteri baik dan buruk di dalam tubuh untuk membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, probiotik ini merupakan kultur bakteri hidup yang bila dioleskan akan mempengaruhi komposisi mikroorganisme pada kulit. Selanjutnya, beneficial properties of probiotic in various domestic product, yaitu manfaat dari probiotik ini dalam berbagai produk kosmetik. Contohnya itu ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bucaricolysis yang merupakan anti jerawat dan antibakteri yang biasanya terdapat dalam krim anti jerawat dan sabun cuci muka anti jerawat. Kemudian ada Lactobacillus delbrueckii dan Lactobacillus caesalis yang terdapat pada produk krim anti jerawat, gel anti jerawat, dan toner. Dan ada mikroorganisme lainnya yang berfungsi dalam produk skincare. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, that's all from us. Thank you for listening to our presentation. I hope
our have share will be beneficial for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.